Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang belum kenal aku, kenalin, nama aku Asifah Holnisa dengan NPM 121020279 dari kelas 2M Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau minggu kemarin aku ngebahas pertemuan ke-11 yaitu Human Capital, sekarang aku mau ngebahas materi yang ke-12 yaitu membangun human capital yang berkualitas unggul. Buat kalian yang mau tahu, tonton videonya sampai habis ya. Membangun human capital yang berkualitas unggul. Nah, gimana sih cara membangunnya? Simak videonya sampai habis ya. Human Capital dan Manajemen (SDM). Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Lalu yang kedua ada SDM unggul. Jika suatu negara ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu sendiri memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM yang unggul. Lalu yang ketiga ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada variabel penting dalam SDM. Menurut Gomez pada tahun 2003 di halaman 26, variabel penting dalam SDM dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan dan peluang yang tersedia. Lalu selanjutnya ada pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang, dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Lalu selanjutnya ada penekanan kualitas SDM. Di sini ada 3. Yang pertama kualitas spiritual, yang kedua kualitas masyarakat, dan yang ketiga kualitas kekaryaan. Lalu yang terakhir ada kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan SDM yang diperlukan di Indonesia adalah orang yang cakap dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada human capital dan manajemen sumber daya manusia. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset dari suatu bangsa. Human capital management menurut Jaspers 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga pemeliharaan dan pengembangan SDM dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki potensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas lagi. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, perorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan suatu organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Lalu, dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada human capital dan investasi pembangunan SDM. Yang pertama ada standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan pelatihan yang cukup. Lalu yang kedua ada konsep human capital. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan. Lalu yang ketiga ada penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi akan memberikan jaminan bahwa dalam organisasi
sudah memenuhi target SDM yang diharapkan. Dan yang selanjutnya ada investasi SDM. Investasi dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, penyediaan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan generasi emas atau gold generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat atau aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya, tergantung pada budaya di mana individu tersebut hidup. Sekian pembahasan materi dari aku. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan, dan see you next video. Sekian video pemaparan dari aku. Semoga materi yang aku sampaikan bisa sampai ke kalian. Dan jangan lupa like, jangan lupa komen hal positif yang kalian dapat, dan jangan lupa subscribe. See you next video. Bye bye.